Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Setio Agus Nugroho. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit hubungannya dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK YAPI Wonosari. Namun sebelumnya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk sedikit biar kita lebih semangat lagi, walaupun ini adalah sesi terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan MPLS SMK YAPI Wonosari, biar kita lebih semangat, mari kita dengungkan lagi kemarin yang sudah sempat saya sampaikan pada saat sesi yang pertama dulu, kaitannya dengan tata tertib. Kita ada yel-yel untuk memotivasi kita biar kita tetap semangat. Kita dengungkan ya, jangan lupa besok ketika semua sudah kembali normal, aktivitas pembelajaran sudah normal, maka yel-yel ini akan kita dengungkan secara bersama-sama. Oke? Ayo mari monggo, ayo kita satukan niat. Ayo mari monggo, ayo kita bulatkan tekad. Berkarakter budaya iman Islam tentunya bagi kita generasi muda. Berkarakter budaya iman Islam tentunya SMK YAPI pastikan jaya. SMK YAPI hebat bisa jaya. Seperti itu, jangan sampai lupa, karena itu nanti setiap kita bertatap muka, baik itu dalam pelaksanaan apel ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, itulah yel-yel yang selalu kita dengungkan. Oke, langsung saja di sini tentunya kita sudah tidak perlu berkenalan lagi, karena saya yakin kalian semua sudah kenal dengan saya, Setio Agus Nugroho, yang akan mendampingi kalian selama 3-4 tahun ke depan yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Langsung saja, yang pertama akan kami sampaikan terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di SMK YAPI Wonosari. Saya yakin kalian semua tentu sudah paham, sudah tahu apa itu ekstrakurikuler. Ya, saya yakin semuanya sudah tahu, karena sejak dari SMP dulu pasti semua sudah pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler itu adalah kegiatan atau sebuah pembelajaran namun di luar jam pembelajaran. Nah, biasanya dilaksanakan pada saat sore hari atau mungkin waktu-waktu tertentu yang memang sudah disepakati, baik itu secara bersama maupun memang sudah jadi aturan sekolah. Nah, ekstrakurikuler sendiri di SMK YAPI itu banyak sekali macamnya. Ya, banyak sekali macamnya. Nah, yang pertama, ini hubungannya dengan ekstrakurikuler olahraga, yaitu sepak bola. Nah, saya yakin banyak di antara kalian yang senang atau bahkan gemar atau mungkin hobi dengan yang namanya sepak bola. Nah, di SMK YAPI Wonosari ini ekstra sepak bola memang menjadi ekstra favorit, di mana setiap tahunnya sekolah kita ini selalu mengikuti ajang yang namanya baik itu LIPEK maupun kaitannya dengan O2SN sepak bola. Dan di ajang LIPEK kita memang selalu diperhitungkan oleh tim-tim dari sekolah lain. Karena dulu kita memang pernah menjadi kampiun, pernah menjadi juara, walaupun itu sudah berapa tahun yang lalu. Tapi saya yakin, asalkan kita semua mau berusaha, insya Allah kita bisa, di tahun yang akan datang kita bisa merebut kembali kampiun itu. Tentunya dengan bersaing dengan SMK atau mungkin sekolah-sekolah yang lain, baik itu SMK maupun SMA. Nah, khusus untuk ekstra sepak bola ini, memang setiap tahunnya kita selalu mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut, sehingga nantinya kalian melaksanakan atau ikut dalam ekstrakurikuler ini, kalian akan lebih nyaman dan tentunya akan mendapat fasilitas yang mudah-mudahan nanti bisa mendongkrak semangat kalian, sehingga akhirnya bisa mendapatkan suatu
hal yang menggembirakan, baik itu untuk diri kalian sendiri maupun tentunya untuk sekolahan. Itu ekstra sepak bola. Kemudian selanjutnya, nah bola voli. Nah ini foto ini kita ambil pada saat mengikuti O2SN. Kebetulan saat itu bertempat di salah satu SMK juga di Kabupaten Gunung Kidul. Di sekolah kita juga sudah tersedia lapangan bola voli. Bahkan lapangan kita sudah ukurannya sudah standar nasional, karena memang lapangannya dulu itu pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Olahraga, sehingga lapangan kita sudah standar nasional. Nah ini tentunya sangat mendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Dan di ajang perlombaan tingkat SMA SMK, tim kita sampai dengan saat ini memang masih menjadi salah satu tim yang diperhitungkan oleh SMK-SMK yang lain. Karena di setiap tahunnya itu kita memang punya generasi atau bibit-bibit yang bagus dalam hal olahraga bola voli ini. Dan silahkan nanti ketika Anda sudah menjadi warga SMK YAPI, sekarang sudah menjadi siswa SMK YAPI, untuk menentukan pilihan ekstrakurikuler, tentunya salah satunya bisa dipilih untuk bola voli ini. Nah, kemudian selanjutnya, futsal. Nah, futsal ini juga menjadi favorit. Ya, banyak sekali siswa yang kemarin-kemarin itu ikut di ekstrakurikuler futsal. Dan bahkan di tahun 2019 kemarin kita mengikuti 2 turnamen futsal, baik itu yang diselenggarakan oleh dinas terkait ataupun pihak swasta. Ya. Nah silahkan nanti yang seneng, yang hobi dengan futsal, nah bisa mengikuti ekstrakurikuler futsal. Ya. Kemudian untuk pembina futsalnya kita dari lokal saja atau dari guru olahraga, baik itu nanti Pak Dani yang didampingi dengan Mas Rohmat nanti, biasanya seperti itu. Dan futsal ini juga pernah menorehkan prestasi ya, sekitar tahun 2019 kemarin kita berhasil menjadi juara 3 tingkat kabupaten. Ya mudah-mudahan di tahun kalian nanti bisa menapaki puncak yang tertinggi, bisa menjadi kampion ya minimal di tingkat kabupaten ya, seperti itu. Nah selanjutnya bulu tangkis. Nah bulu tangkis ini juga sempat menjadi idola, walaupun sekarang memang agak surut ya, diikuti dengan mungkin prestasi negara kita yang memang agak surut di cabang bulu tangkis atau badminton. Namun demikian, ketika kalian ada kemauan, punya hobi, punya kesenangan dengan olahraga ini, ya silahkan nanti bisa ikut di ekstrakurikuler bulu tangkis. Fasilitas untuk ekstra ini kita sudah lengkap. Yang belum punya raket, sekolah ada raket. Nah sehingga silahkan yang punya hobi bulu tangkis untuk bisa nanti ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis. Ini tidak menutup kemungkinan cewek cowok sama saja. Ya, barangkali yang berbeda antara cewek dan cowok itu tadi yang di sepak bola, kemudian futsal, memang selama ini belum ada yang cewek. Namun untuk bulu tangkis, nah ini terbuka, baik itu cewek cowok sama saja. Dan setiap tahunnya itu pasti ada O2SN bulu tangkis ini. Silahkan nanti bisa mendaftar setelah mungkin Anda mengikuti video kali ini, nanti dalam form berikutnya di situ akan ada pilihan ekstrakurikuler yang akan Anda ikuti. Nanti silahkan pilih salah satu, ditulis salah satu, sehingga nanti ketika keadaan sudah kembali normal, nah untuk ekstrakurikuler ini bisa kita laksanakan. Nah kemudian tenis meja. Ya, tenis meja ini hampir di setiap mungkin desa atau mungkin Karang Taruna ya, ini tenis meja ini saya yakin ini sudah sangat familiar sekali. Mungkin di balai desa, balai pedukuhan ini ada sarana untuk tenis meja ini, dan di SMK YAPI kita juga punya sarananya. Silahkan nanti yang punya bakat, punya niat atau mungkin hobi dengan olahraga yang satu ini nanti bisa bergabung di tim
tenis meja SMK Yapi Wonosari. Ini kita masukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan di sini tidak hanya siswa, Bapak Ibu guru karyawan pun hampir setiap hari ini senang dengan olahraga ini, senang dengan yang namanya tenis meja. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan apa yang sudah dimiliki oleh sekolah sebagai fasilitas kita untuk tentunya untuk meningkatkan prestasi. Hobi tapi bisa meningkatkan prestasi seperti itu. Lanjut, nah pencak silat. Nah, pencak silat ini memang untuk pembinanya kita datangkan dari luar, sehingga ketika nanti memilih olahraga atau ekstrakurikuler ini, sekalinya nanti tidak bisa memenuhi kuota minimal, misalkan 20 orang atau 20 siswa, nah tentunya untuk ekstrakurikuler pencak silat ini tidak bisa kita adakan kalau pesertanya kurang dari 20, karena pembinanya itu kita mendatangkan dari luar untuk pencak silat. Dan setiap tahunnya juga pasti ada kejuaraan-kejuaraan pencak silat, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional. Kemarin kita lolos di seleksi awal pencak silat, ada 2 siswa yang lolos. Namun ketika sudah memasuki tahap berikutnya, nah kita kalah dengan sekolah yang lain. Namun demikian, asalkan kita tentunya ada kemauan, ada bakat, ada niat, ya insya Allah nanti semuanya bisa. Nah, yang ketujuh karate. Nah, ini juga sama dengan yang pencak silat tadi. Kita bisa melaksanakan ekstrakurikuler ini ketika jumlah minimalnya nanti 20 siswa. Nah, ketika kurang dari 20 ya barangkali nanti walaupun kita dalam O2SN atau dalam event-event yang kabupaten itu kita bisa mengikut sertakan peserta, namun tentunya tidak didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Jadi tetap akan kita ikut sertakan barangkali yang sudah menjadi atlet karate, yang sudah menjadi atlet pencak silat, dan ternyata di SMK Yapi tidak ada ekstrakurikulernya karena memang pesertanya kurang, tapi pada saat kejuaraan atau event ya nanti kita ikutkan ya, kita ikutkan seperti itu. Jadi jangan khawatir bila mana nanti ada event-event baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi ya, atau seleksi-seleksi yang hubungannya dengan olahraga ini, ya nanti tetap akan kita ikut sertakan. Jadi jalan untuk meraih prestasi itu bisa banyak sekali caranya kan seperti itu. Nah, kemudian basket. Nah, basket ini memang tergolong olahraga yang dari kalangan menengah ke atas ya. Sehingga basket ini walaupun familiar di sekolahan, tapi memang di kejuaraan-kejuaraan terutama O2SN ini memang sangat jarang dipertandingkan. Karena apa? Karena ya barangkali salah satu faktornya adalah memang termasuk olahraga yang bisa dikatakan yang elit. Nah, sehingga untuk O2SN memang selama ini yang saya ketahui memang sudah 3 tahun terakhir ini tidak ada. Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler tetap ada, tetap kita adakan ya, karena bagi yang punya hobi, punya kegemaran bermain basket akan kita fasilitasi. Dan event-event yang kaitannya dengan olahraga ini juga setiap tahunnya itu ada, walaupun bukan event yang diadakan oleh dinas, tapi mungkin dari pihak-pihak swasta itu ada. Nah, kita juga selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, sehingga ekstrakurikuler basket nanti tetap akan kita adakan ketika itu ada di antara kalian yang berminat. Nah, kalau peminatnya hanya 3 orang ya barangkali ya mungkin hanya berlatih secara mandiri saja. Tapi kalau bisa lebih dari 10, nah itu nanti kita bisa bisa mendatangkan pembina atau pembimbing baik itu dari dalam ataupun dari luar untuk ekstrakurikuler basket ini. Nah, kemudian tadi di awal adalah yang kaitannya dengan olahraga, ekstrakurikuler olahraga. Nah, kemudian sekarang ekstrakurikuler yang hubungannya dengan kesenian. Nah, di sekolah kita ini kesenian ini kita sudah fasilitasi dengan berbagai macam alat.
mulai dari kesenian tradisional sampai dengan kesenian yang sifatnya itu adalah non tradisional ya, jadi modern. Nah, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini musik band. Nah, perlengkapan kita sudah lengkap. Bahkan studio kita, ya mohon maaf kita belum ada di sini, fotonya belum bisa kita tampilkan, tapi ada. Bila mana ingin tahu, nah silakan besok hari Kamis atau Jumat, nah menemui saya, Pak saya ingin tahu studio musiknya seperti apa. Nah, kita tunjukkan. Nah, insya Allah studio musik kita ini sudah yang terbagus. Saya yakin sudah yang terbaik di antara SMK-SMK yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kita berani membandingkan. Nah, kalau Anda ingin tahu, nanti bisa menghubungi saya besok hari Kamis atau Jumat ketika ada kegiatan tatap muka. Nah, silakan kalau ingin melihat studio berikut fasilitas-fasilitas yang di dalamnya. Nah, mulai dari musik modern seperti organ, kemudian drum dan lain sebagainya, semuanya sudah ada. Jadi tinggal nanti pakai ya, sesuai dengan jadwal ekstrakurikuler yang diadakan, nanti digunakan secara bersama-sama. Kemudian ada juga musik yang tradisional tadi, ada musik bambu. Nah, beberapa tahun yang lalu memang musik bambu SMK YAPI sempat dikenal di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, musik bambu yang kalian lihat mungkin sering di pinggiran-pinggiran jalan atau mungkin di sekitar perempatan. Nah, itu ada sekelompok seniman jalanan yang memainkan musik bambu. Nah, itu juga dimiliki di SMK YAPI. Sehingga kalian yang ingin dengan ekstrakurikuler musik bambu atau angklung, tapi ini bukan angklung yang sendiri ya, jadi angklung yang dirangkai secara satu rangkaian, sehingga yang memainkan cukup satu orang untuk angklungnya, kemudian yang lainnya tidak bermain di angklung tapi juga bermain di alat-alat yang lainnya. Seperti itu musik angklung. Kemudian ada juga gamelan, campur sari ada. Nah, kita juga sudah punya alatnya, baik itu kendang, saron, ya itu kita sudah semua punya. Tinggal kalian yang punya hobi, punya kegemaran, punya keinginan untuk bisa bisa berprestasi di jalur musik atau mungkin di jalur kesenian, nanti bisa masuk di ekstrakurikuler ini. Kemudian ada juga keroncong. Nah, ini keroncong, ini yang mungkin baru satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler keroncong di Gunung Kidul ini, baru SMK YAPI Wonosari. Alat musik keroncong kita sudah punya lengkap. Beberapa tahun yang lalu kita pernah manggung di taman kuliner, juga di Pemda, ya, musik keroncong ini. Ya, kalian yang punya hobi bermain musik keroncong, yang suka dengan keroncong, nah silahkan bergabung dengan ekstrakurikuler keroncong yang nanti akan langsung dibina, dipandu oleh guru seni kalian nantinya, yaitu Pak Fendi. Nah, itu kaitannya dengan ekstrakurikuler keroncong. Nah, kemudian drum band. Nah, ekstra drum band atau alat drum band kita sudah punya. Nah, jadi untuk ekstra drum band, ketika kuotanya nanti memenuhi syarat, ya, mengapa saya bilang memenuhi syarat? Mosok drum band gurarep cah 5 kan tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu nanti ya minimal 20 peserta ini musik drum band ini atau ekstrakurikuler drum band ini kita laksanakan. Namun bila mana kurang, ya bukan berarti apa-apa, tapi kan tidak layak juga, tidak bagus juga. Mosok drum band gurcah telu kan tidak mungkin. Nah, sehingga ya kuotanya ya minimal 20 tadi. Karena juga tentunya nanti kita mendatangkan pembina dari luar. Ya. Pembina dari luar, walaupun sebenarnya Pak Fendi atau guru kesenian juga bisa. Namun demikian yang namanya drum band kan biasanya personilnya butuh yang banyak. Karena alatnya berbagai macam. Kalau hanya dibina oleh seorang saja, saya kira tentunya kesulitan. Sehingga kita harus mendatangkan 2 atau 3 orang pelatih untuk ekstrakurikuler drum band. Dan saya yakin kalian juga tahu namanya ekstrakurikuler drum band ini memang ekstra yang mahal, ya. Tidak hanya karena pembinaan, tapi memang ya alat-alat alat-alat drum bandnya memang ya mahal. Dan
kita sudah punya itu, tinggal nanti kalian bisa tidak atau mau tidak, punya keinginan tidak untuk melaksanakan ekstrakurikuler ini. Nah, ini ekstrakurikuler drum band. Nah, kemudian elektron seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, ya, elektron atau campur sari, kita alat musiknya sudah ada, sudah lengkap, kendang, ketipung, kemudian organnya, ya, saronnya, ya, kita sudah punya, ya, tinggal seperti orang Jawa bilang ini kari mancal seperti itu. Nah, silahkan nanti yang punya bakat bermain elektron atau campur sari nanti bisa memilih ekstrakurikuler campur sari atau elektron. Tuh, kemudian yang nuansanya keagamaan, ekstra kesenian yang nuansanya keagamaan. Ini kita juga ada hadroh, ya. Ada hadroh. Nah, ini juga termasuk salah satu musik tradisional khas khas Nahdlatul Ulama, saya kira. Hadroh. Nah, silahkan nanti yang barangkali di desanya atau mungkin di dusunnya senang ikut hadroh, di sekolah pun silahkan nanti kalian ikut ekstrakurikuler hadroh. Alatnya sudah lengkap, ya. Alatnya sudah lengkap, pembinanya juga sudah siap. Ya, Pak Sabto dan kawan-kawan sudah siap dengan ekstrakurikuler hadroh ini. Dan ini setiap tahun kita tampilkan, baik itu untuk menyambut tamu-tamu di SMK YAPI maupun dalam acara-acara yang lain. Karena ini memang khas di sekolah kita, ya, kita tampilkan juga kesenian-kesenian yang lainnya. Jadi yang punya bakat dan punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang hadroh ini atau ekstrakurikuler atau musik hadroh ini, ya, silahkan nanti bisa diasah bakatnya di ekstrakurikuler SMK YAPI. Kemudian ada juga kaligrafi. Seni kaligrafi ini juga termasuk dalam kategori ekstra seni, seni tulis menulis atau seni rupa, ya. Seni rupa kaligrafi. Jadi gambar dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah dan dibentuk atau dikonsep sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu karya seni yang tentunya tidak hanya bisa dilihat tapi juga terkadang bisa dijual, seperti itu. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu kita punya siswa yang memang berpotensi, berbakat sekali, sehingga dalam pameran-pameran yang diadakan oleh dinas-dinas yang saat itu mengadakan event ini, ya, kita juga ikut ambil bagian dengan menampilkan beberapa karya yang pernah dibuat oleh ekstrakurikuler kaligrafi ini. Dan kemarin ada juga yang laku, ya, laku dijual atau layak jual, sehingga dalam pameran tersebut kita tampilkan. Dan kenyataannya juga banyak yang menyukai atau meminati hasil karya dari siswa-siswa SMK YAPI, yang terutama yang kaitannya dengan kaligrafi. Nah, jadi silahkan yang punya punya kemampuan dalam hal kaligrafi atau yang ingin memiliki kemampuan dalam hal kaligrafi, nanti silahkan untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler kaligrafi. Nah, kemudian ada juga BTA atau baca tulis Al-Quran, ini mulok wajib. Nah, dan biasanya ini sudah nanti include dalam intrakurikuler, dalam pembelajaran agama, baik itu nanti aswaja ataupun PAI sendiri. Jadi ini mulok yang sifatnya wajib, apalagi sekolah kita adalah YAPI, Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam. Nah, mau tidak mau kalian harus bisa, ya, baik itu menulis dan juga membaca Al-Quran. Ya, minimal ikro, iso maca ikro lah, minimal seperti itu. Mosok alumni dari YAPI alif bakta aja tidak lancar kan, ngisi-sini kan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu nanti ini wajib Anda ikuti. Nah, walaupun tidak terjadwal dalam ekstrakurikuler tersendiri di sore hari, namun sudah diinkludkan dalam pembelajaran aswaja dan juga PAI. Nah, ini untuk ekstrakurikuler BTA atau muatan lokal wajib BTA. Nah, satu lagi yang ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Memang kemarin masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, tapi
mulai tahun ini sudah kita masukkan dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi rangkaiannya sudah pada pembelajaran keseharian. Nanti ada jadwal khusus untuk kelas 10 untuk kegiatan pramuka, dan biasanya kita jadwalkan hari Jumat setelah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kemudian sholat Jumat, kemudian pramuka, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena ini sifatnya wajib, bahkan ini aturannya memang pramuka ini menjadi bukan muatan lokal tapi ekstrakurikuler yang wajib, sehingga ekstrakurikuler kita masukkan dalam intrakurikuler, sehingga semuanya nanti wajib mengikuti. Kalau tidak lulus dari kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka ini, sangat dimungkinkan nanti juga mempengaruhi dalam atau pada saat kenaikan kelas, sehingga ini kalian harus ikuti ya, tentunya sesuai dengan jadwal yang nanti ditentukan dari sekolah. Demikian para siswa yang kaitannya dengan ekstrakurikuler. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi ini ekstrakurikuler, kita juga perlu sampaikan yang kaitannya dengan UKS atau usaha kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah. Ya. Saya yakin juga di SMP yang namanya UKS itu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Ya, usaha kesehatan sekolah, atau ada juga yang mengatakan unit kesehatan sekolah. Nah, ini penting karena kita adalah sebuah lembaga, jadi UKS ini penting adanya, dan kita juga punya UKS ya, ada kepengurusannya, ada pengelolanya, baik itu dari guru maupun dari siswa. Nah, kaitannya dengan keadaan saat ini ya, pandemi corona ini menjadi sesuatu yang memang luar biasa ya. Ini masuk dalam sejarah pendidikan Indonesia, di mana libur terpanjang ini mungkin adalah era corona ini ya. Dan kita ada di dalamnya. Jadi kita besok ini, kita semua ini masuk dalam sejarah ya. Bagaimana pembelajaran tidak dengan tatap muka ya, karena ya itu tadi, untuk mengantisipasi pandemi ini, corona. Nah, oleh sebab itu kita akan masuk dalam sejarah bangsa kita ya, anak-anak generasi corona ya. Kemarin kalian sudah lulus dengan tidak melewati ujian seperti barangkali kakak-kakak kelas kalian dulu ya. Jadi generasi corona ini memang generasi yang dimudahkan. Namun demikian, apapun itu, ya marilah kita laksanakan. Nah, setelah masa pandemi ini berakhir, insya Allah segala sesuatunya nanti akan berjalan dengan normal. Dan mungkin saya yakin kalian sering mendengar istilah new normal, ya, new normal. Nah, saat aktivitas ngantor atau sekolah, karena kalian siswa, tentunya aktivitasnya ya sekolah. Protokol kesehatan ini menjadi sangat penting ya. Yang pertama apa? Selalu pakai masker ketika sudah keluar rumah, apalagi menuju ke sekolahan harus pakai masker. Nah, kemudian ketika aktivitas yang lainnya ya, ketika sampai di sekolahan jangan lupa cuci tangan. Di sekolahan sudah disiapkan, sudah disediakan fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat di mana Anda bisa cuci tangan. Jadi silakan setelah memarkirkan sepeda motor nanti kemudian berjalan menuju ke ruang kelas. Nah, di depan ruang kelas atau di sekitar ruang kelas ada tempat cuci tangan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Silakan diperhatikan gambar-gambar yang saya tampilkan ini, barangkali ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini mau tidak mau harus kita laksanakan. Karena apa? Karena ya musuh kita saat ini itu tidak terlihat. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada salahnya kita mengikuti anjuran dari pemerintah ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang tentunya
kalian semua sudah paham, sudah tahu, apalagi kalian sudah beranjak dewasa. Lulus dari SMP itu sudah menuju ke arah dewasa, sehingga saya yakin semua bisa memahami. Nah, apakah itu normal baru? Nah, sederhana saja, selalu pakai masker saat di luar rumah, seperti yang saya katakan tadi. Itu. Nah, kemudian ini, kalau kamu flu, nggak boleh ke kantor atau ke sekolah, tapi ya tidak hanya grup flu ringan saja terus kalian tidak berangkat sekolah ya. Sekiranya flu yang flu berat, misalkan pusing berat seperti, tapi ya kalau hanya sekedar flu yang ringan, nah itu ya lebih baik sekolah, tentunya tetap dengan menggunakan masker, nah seperti itu. Kemudian apakah itu normal baru? Ya sederhana saja, langsung mandi saat pulang ke rumah. Nah, ketika kalian sudah sampai di rumah itu kemudian mandi ya. Nanggung Pak mandine ya sampai rumah itu jam 4. Mosok jam 4 nanggung ya. Saya kira yang tidak. Ini akan lebih bagus untuk protokol kesehatan kita. Kemudian sediakan hand sanitizer ya. Tapi di sekolahan tentunya sudah ada tempat-tempat untuk cuci tangan. Tapi kalau kalian punya hand sanitizer, jangan lupa dibawa kemanapun kalian pergi. Nah, kemudian kalau bertemu dengan seseorang, tidak salaman dulu. Seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Jadi salaman bisa diganti dengan menyatukan kedua telapak tangan, kemudian mendekatkannya di dada sambil membungkukkan badan atau kepala, itu sudah sebagai bentuk dari salaman itu. Jadi untuk saat ini tidak salaman dulu. Lah kalaupun terpaksanya kok salaman, ya setelah salaman selesai cuci tangan, atau kalau bawa hand sanitizer pakai hand sanitizer seperti itu. Nah, sering-sering cuci tangan. Nah ini di lingkungan sekolah sudah banyak tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Nah, silahkan dimanfaatkan. Nah ini bagi yang bagi yang menggunakan transportasi umum, nah, itu selalu jaga jarak ya, antara penumpang yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di pasar ataupun dimanapun kalian berada, baik itu juga termasuk di sekolahan, selalu jaga jarak ya minimal 1 meter ya, minimal 1 meter, karena jika ada di sekitar kita, orang di sekitar kita itu bersin ya, itu biar dropletnya itu atau air liur yang dari itu tidak sampai ke kita ya, minimal 1 meter. Nah itu yang kaitannya dengan usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan kita, dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa bermanfaat untuk kalian, dan kita tentunya nanti bisa dipertemukan tentunya dalam keadaan yang lebih baik lagi, tidak seperti saat ini. Walaupun saat ini masih masih pandemi corona ini masih memang belum lepas dari lingkungan kita, maka ya marilah kita ikuti, kita lakukan arahan dari pemerintah, tetap menjaga kesehatan kita, dan yang paling utama adalah jangan lupa juga untuk tetap berdoa, memohon kepada Yang Kuasa agar pandemi segera berlalu dari negara kita atau dari lingkungan kita, bahkan dari dunia ini. Itu saja, sekian dari saya dan terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan silahkan nanti setelah Anda melihat video ini, silahkan ikuti perintah-perintah yang selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan kita akhiri. Jangan lupa SMK Yapi Wonosari, hebat, bisa, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.